Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan PPM ini dengan baik. Anak-anakku yang hebat, ketika di masa saat ini, di zaman multimedia, kita dituntut untuk hidup lebih cepat. Kita dituntut untuk bisa membangun kualitas hidup kita lebih hebat. Makanya dinamakan pendidikan itu, kalian tidak melihat saat ini, tapi lihatlah 10-20 tahun mendatang. Pendidik yang hebat, maka pendidik yang menyiapkan anak-anak hidup dan memahami ilmu di 20-30 tahun mendatang. Begitu juga siswa yang hebat. Kalian yang hebat adalah bukan siswa yang hidup di zaman ini, tetapi siswa yang mencoba menuntut ilmu di 10-20 tahun mendatang. Itu diingat-ingat. Sebab kehidupan kalian itu ada di zaman masa depan itu. Anak-anakku yang hebat, sempat tidak kalian kemudian jalan-jalan ke dalam hutan, lalu melewati jalan setapak? Di mana-mana banyak kita lihat pepohonan. Sempat tidak melihat pohon-pohon? Semisal ada pohon yang cukup lebat sekali, kita amati. Pohon mulai bawah, batangnya betul-betul kokoh, ya. Kemudian ada dahan, ada daun-daunnya banyak sekali. Ada daun yang hijau, kuning, dan ada yang sudah tua dan jatuh. Ya, di batang-batang itu banyak sekali buah. Ada bunga juga yang begitu banyak. Anak-anakku yang hebat, tahu tidak, ketika kita menganalisa dengan lebih detail, maka di sanalah kita sedang membahas satu analisis tulisan. Kalau itu seandainya kita tulis ya tentang pepohonan. Pepohonan adalah titik-titik-titik. Bagian-bagian pohon adalah batang, daun, dan lain sebagainya. Kamu jelaskan dengan lengkap. Kemudian kita simpulkan pohon meliputi daun, batang, buah, bunga, dan lain sebagainya. Itu kalau kita tulis, maka akan menjadi jenis tulisan TLHO. Oke. Saya selalu menyingkat ya istilah-istilahnya. Itu kalau kita tulis, namanya jenis tulisan TLHO. Tahu tidak apa TLHO Teks itu? laporan hasil observasi. Oke. Ulangi lagi, TLHO adalah Teks laporan hasil observasi. Oke, bagus. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan membahas tentang tulisan TLHO. Ya, sama dengan tanaman tadi. Jadi, kita akan memahami tentang TLHO dengan detail. Sebelum saya menjelaskan tentang TLHO dengan detail, maka coba saksikan tulisan setelah ini. Kamu baca, kamu pahami dengan sangat baik, sehingga kalian bisa memahami apa yang dinamakan TLHO itu. Oke anak-anakku, silakan saksikan. TLHO adalah teks laporan hasil observasi. 1. Apa TLHO itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya,
lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. 2. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Karena isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul bersifat umum, misalnya pantai, museum, demokrasi. Kemudian bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Dan memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu atau definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. 3. Struktur teks laporan hasil observasi, yaitu 1. Pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi bagian. Kemudian yang keempat, simpulan atau boleh ada, boleh tidak. Kemudian pernyataan umum atau klasifikasi umum, definisi umum adalah pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, contohnya nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Yang keenam, deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu dan selain itu, di samping itu, dari segi, rincian jenis, kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yakni simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan, atau simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Kalau belum paham, sekali lagi saya minta untuk melihat. Kamu baca, kamu pahami, baik yang saya jelaskan di sini atau yang ada di buku paket kalian. Silakan dibuka buku bahasa Indonesia kelas 7. Ya, silakan kalian buka, kalian baca dan dipahami. Di video ini tadi juga sudah dijelaskan dengan detail apa itu TLHO. Anak-anakku, sebagai bayangan umum, TLHO itu sebuah tulisan ya, sebuah teks yang menyampaikan sebuah info dengan detail. Kenapa? Sebab objek atau situasi yang sedang dilukiskan itu sebelum ditulis, diinvestigasi, dianalisis dengan baik. Ya, diteliti dengan baik. Di tulisan, kalau dulu kita sempat membahas tentang TD, kalau TD itu masih simpel, kita melukiskan suatu tempat apa adanya. Tapi kalau TLHO itu wajib melakukan penelitian, wajib kita menganalisa dengan detail. Semisal ketika kita menyebut macam-macam tanaman, maka kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah
yang tidak dikenal, istilah-istilah yang kita buat. Ketika kita menyebut ada mangga gadung, mangga mana lagi, jangan menyebut semisal ada mangga mana dia, mana sopan, dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa. Maka kita menganalisa nama-nama mangga itu. Setelah kita analisa, kita data, itu namanya investigasi, ya. Kita teliti dengan baik. Contoh daun mangga gadung itu yang bagaimana, mangga golek itu yang bagaimana. Kita analisa, semisal mangga golek itu daunnya agak panjang, hijaunya hijau pupus muda, ya. Kalau daun mangga gadung itu hijaunya hijau tua, ya. Semisal kayak begitu. Maka anak-anakku, tulisan TLHO selalu melewati investigasi. Disampaikan dengan objektif, data-datanya wajib lengkap, ya. Itu yang mesti kalian pahami. Kemudian di dalam TLHO itu yang paling penting, tulisan TLHO kan ada 4 bagian, ya. Yang satu kan sifatnya umum, penjelasan umum. Semisal tadi kita membahas tentang pohon tadi. Pohon itu masuk yang umumnya. Pohon adalah bla 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 bla. Pohon adalah titik. Kemudian ada bagian-bagian yang menjelaskan pada bagian tanaman, bagian pohon itu apa saja, dan sebuah simpulan. Coba anak-anakku kita analisa satu contoh. Saat ini sedang booming di dunia kita, yaitu sosmed, sosial media. Semisal saya mau membuat sebuah tulisan sosial media, maka saya kemudian wajib menganalisa dulu apa itu sosial media. Saya mesti memahami dengan detail contoh-contoh sosial media atau masuk bagian-bagian sosial media tadi, ya. Kemudian kita nanti bisa menyimpulkan setelah menganalisa. Semisal pada bagian umumnya, klasifikasi dan definisi, sosial media adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk kepentingan sosial di dunia IT, semisal begitu, ya. Maka ada definisi umum, ya. Kemudian kita klasifikasikan yang namanya sosial media itu apa. Semisal ada blog, ada YouTube, ada WA, ada Facebook, ada IG, dan lain sebagainya. Maka kemudian pada bagiannya nanti kita menjelaskan satu demi satu. Yang namanya Facebook itu apa, kemudian keunggulan kelemahannya, bagian-bagiannya, itu kita jelaskan. Begitu juga IG, YouTube, dan lain sebagainya. Mengapa setiap sosial media punya pengkhususan, itu masuk pada bagian-bagian, ya. Jadi ada penjelasan bagian-bagiannya. Kemudian nanti di penutup tentu kita akan mengatakan yang namanya sosial media itu bagaimana, ya. Itu nanti di bagian simpulan. Oke anak-anakku, ini tentang bagaimana kita memahami tentang jenis tulisan TLHO. Nanti kalian bisa melihat di buku paket, ya, sebagai penjelasan yang lebih lengkap. Kalian juga bisa ketik di Google tentang TLHO itu apa, sehingga nanti kalian punya pemahaman dengan sangat baik. Itu saja anak-anakku. Nanti di kegiatan selanjutnya kita akan mendalamkan kembali tentang TLHO itu apa. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.